Perkenalkan, saya Jevon Engglon, Angkatan 3 Kelompok 2. Melalui podcast ini saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas di sini saya akan bagi menjadi 4 pembahasan penting. Yang pertama, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam pelayanan masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, yang ketiga, ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol dan demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas ada 6. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya saya akan menjelaskan nasionalisme. Definisi nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Prinsip-prinsip nasionalisme sendiri itu ada 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat diharapkan dan ditargetkan untuk memahami dan memiliki kesadaran agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Maka dengan hal itu, bersifat ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Dan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Dan ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Sekian podcast dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.